Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayustiawati dari jurusan Pendidikan Agama Islam YIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 10, bab tentang penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Di sini pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah dalam Fathu Makkah. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya peristiwa Haji Wada. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis peristiwa Haji Wada. Kemudian di sini dalam peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama yaitu sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Yang kedua, sebab keberhasilan Fathu Makkah. Kemudian yang terakhir Haji Wada. Nah, di sini ada penjabarannya dari poin yang pertama yaitu sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Ada beberapa sebab, yaitu yang pertama, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian pada suku Khuza'ah. Hal ini dinyatakan telah menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Kemudian Rasulullah mengirimkan utusan kepada kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian. Apa saja isi misinya? Yaitu yang pertama ada orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian kontan suku Khuza'ah. Kemudian yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kaum kafir Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Jadi mau tidak mau di sini harus ada perang yang akan dilakukan. Kemudian Rasulullah mengumpulkan pasukan sebanyak 10.000 orang untuk menyerang kafir Quraisy. Tujuan Rasulullah bukan memerangi kaum kafir Quraisy, hanya untuk menakutinya bahwa sekarang Islam telah berkembang dengan sangat pesat. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4, yaitu pada bagian utara, selatan, barat, dan juga timur, yang sehingga mengepung seluruh penjuru kota Makkah. Kemudian ada faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sikap simpatik yang dilakukan Rasulullah membuat penaklukan kota Makkah berjalan tanpa pertumpahan darah. Yang kedua, proses Fathu Makkah berjalan dengan bijaksana. Di sini Rasulullah melakukan proses penaklukan kota Makkah dengan cara yang bijaksana. Jadi tidak ada unsur untuk melakukan pertumpahan darah di kota Makkah tersebut. Kemudian yang ketiga, kedatangan Rasulullah digunakan sebagai urat syaraf dan hanya memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy. Keempat, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Makkah. Hal ini dilakukan sebelum pasukan memasuki kota Makkah. Kemudian untuk menghindari pertumpahan darah, Rasulullah telah memberikan pengumuman kepada penduduk kota Makkah. Di antaranya yang pertama yaitu siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Yang kedua, siapa yang memasuki lingkungan Ka'bah, maka dia aman. Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Yang keempat, siapa yang tinggal di rumahnya dan menutup pintunya, maka dia akan aman. Tujuan Rasulullah memberikan pengumuman tersebut agar apa? Di sini Rasulullah tidak menginginkan adanya pertumpahan darah, sehingga Rasulullah memberikan sebuah pengumuman supaya penduduk kota Makkah menjadi terasa aman. Selanjutnya di sini ada Haji Wada, poin yang terakhir. Apa itu Haji Wada? Haji Wada adalah haji yang dilakukan Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah mendorong kaum muslimin untuk ikut berhaji dengan beliau dengan maksud menunjukkan pada semua kaum muslimin bagaimana haji yang sebenarnya. Untuk Haji Wada sendiri ada beberapa nama. Yang pertama yaitu Hajat al-Islam, yang kedua Hajat al-Balau atau penyampaian, yang ketiga Hajat at-Tamam atau haji kesempurnaan. Nah, yang
Yang selanjutnya ini ada penjelasan dari nama-nama haji tersebut, yaitu nama-nama lain dari haji wada itu. Yang pertama yaitu hajat al-Islam, haji Rasulullah yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntutan Islam, sebagaimana haji yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua hajat al-Balau, karena dalam khutbah Rasulullah ketika itu beliau tanyakan dalam jamaah, apa yang aku sampaikan, yakni ajaran Islam. Jawaban ini memang sengaja beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran Islam. Yang ketiga hajat at-tamam, karena pada hari Arafah saat Rasulullah wukuf turun penegasan Allah tentang kesempurnaan agama dan kecukupan atas nikmatnya. Hal itu tercantum dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.